We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Ya. Loh, sebetulnya prana ini dari India toh, Pak. Oh, jadi kalau nama prana itu kan istilah generik ya Pak. Prana sendiri kan itu dari bahasa Sanskerta, namanya kan artinya adalah energi kehidupan kan begitu. Jadi istilah prana memang pertama kali itu dikenal di India, tetapi sebenarnya juga dikenal dalam berbagai budaya lain Pak. Kalau di China kan dikenal namanya Qi, di Jepang namanya Qi, nah gitu Pak. Jadi itu menunjukkan hal yang sama, tapi bahasanya beda begitu. Pak Dodi sudah masuk ke dunia prana ini berapa tahun Pak? Sejak tahun 2008 Pak, berarti sudah sekitar 12 tahun. ya 12 tahun Pak, 12-13 tahun ya. Pak Dodi kan orang Solo. Ya. Yang notabene pusatnya kebudayaan Jawa lah. Iya. Salah satu pusat kebudayaan Jawa. Apakah ada yang sama dengan prana? Jadi latihan gini Pak. kejawen atau latihan spiritual ya. kejawen? Ya, jadi gini. Sebenarnya kalau yang namanya prana ini kalau ditelusur ke belakang itu udah tua sekali Pak. Jadi sebenarnya sejak zaman dulu Sriwijaya Mataram kuno itu sudah ada sebenarnya. Karena linknya sampai di sana. Jadi zaman Mataram kuno, zaman Raja Sailendra dan sebagainya sebenarnya sudah ada praktek semacam itu. Terutama pada zamannya Tantrayana ya, Vajrayana ya. Nah, itu kan waktu itu Indonesia itu jadi pusat bahkan penyebaran Vajrayana di seluruh dunia kan seperti itu. Ya. Jadi ya hanya waktu itu sifatnya itu masih sangat-sangat dirahasiakan Pak. Oh, oke, esoterik. Esoterik teaching ya. Nah, kemudian baru zamannya di zaman kita, guru kita, Grandmaster Choa Kok Sui yang kemudian membuat ajaran esoterik ini menjadi sains, Pak. Ya, jadi bisa diakses oleh lebih banyak orang tanpa latar belakang tertentu. Nah, dan karena dibuat sains, ada metodologinya, dan ada pembuktian ilmiahnya, sehingga lebih mudah dipahami. Nah, ketika kita memahami prana yang sekarang, makanya disebut modern pranic healing. Jadi begitu. Jadi penyembuhan prana modern gitu. Karena sudah ilmiah. Nah, kalau kita paham ini, kita bisa kemudian memahami praktek-praktek yang dilakukan kayak nenek moyang kita begitu, Pak. Bahkan pengobatan tradisional, kita jadi paham. Itu semua sebenarnya prana, begitu. Oke. Wow. Interesting sekali. tapi Pak Dodi sendiri sudah pernah menemui di Jawa paling tidak, yang masih dipraktekkan orang Jawa, orang Sunda atau orang Bali? Masih? Masih Pak, prinsip-prinsipnya masih melihat. Jadi kadang-kadang bahkan begini, misalnya praktek merendam kaki di air garam.
Nah, gitu. Ya, ya, ya. Kadang-kadang ada orang kalau capek gitu kan, kakinya direndam di air garam. Gitu. Ya, ya, ya. Nah, itu kenapa itu? Nah, kan gitu. Ini kata nenek saya, nah kan begitu. Kata nenek Iya, saya, betul. ya kan gitu. Mereka nggak tahu alasannya, tetapi itu sebenarnya adalah satu cara dari penyembuhan. Jadi dengan merendam kaki kita di air garam, itu bisa membersihkan energi kotor yang ada di kaki kita. Begitu, Pak. Makanya kemudian Oke. capeknya hilang begitu. Iya, 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 iya. Nah, itu. Terus satu lagi, Pak. Ada lagi. Misalnya kalau zaman dulu ya, misalnya kalau orang itu melewati daerah yang misalnya tanda kutip agak angker atau wingit itu, kadang-kadang nenek kita minta ini suruh nyetak. Nyetak itu melekatkan lidah ke langit-langit. Nah, Ya, ya. jadi ya pernah dengar seperti itu ya. Nah, Nah, ternyata dengan melekatkan lidah kita ke langit-langit itu membuat aura kita menjadi kuat. oh, Nah, ya sehingga kita bisa kayak terlindungi gitu dari sesuatu energi yang negatif, misalnya begitu, Pak. itu diajarin di meditasi juga soalnya. Benar, benar. Ya, ya. Diajarkan di semua meditasi, tetapi di yoga juga diajarkan, tetapi kadang mereka tidak paham apa di balik itu, gitu. Ada kelasnya Pak Dodi? Oh ya, memang sebenarnya kita ini kan bergerak di bidang pendidikan, jadi kita menyediakan kelas-kelas begitu bagi awam. Jadi siapapun bisa belajar bagi yang sudah berusia 16 tahun ya, tanpa background khusus dalam 2 hari bisa menjadi penyembuh, Pak. Oh, really? Oh. Ya. Saya boleh ikut kalau Boleh, Pak. Kita rencana mau bikin di Surabaya kok. Oh, kapan itu? Kemungkinan kalau nggak akhir Juli awal Agustus ya, kita masih lihat situasi ini. Oke. Nah, itu oke, kita mulai aja ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Selamat pagi Pak Dodi Nugroho, life coach, pranic healing instructor, profesional pranic healer, pranic psychotherapist, mental health specialist. Nah, selamat pagi Pak Sutoyo Raharto. Selamat pagi Pak. Nah, Anda backgroundnya apa Pak Dodi kok bisa masuk ke dunia pranic healing? Silakan. Background saya agak nggak nyambung ya, karena kalau kuliah saya akunting, Pak. Saya akunting. Hitung-hitung ya. Hitung rugi laba, Pak. Kemudian kalau pekerjaan saya kerja di farmasi dulunya, Pak. Jadi ya ini agak berbeda juga. Dulunya saya farmasi minded obat-obatan, sekarang mindednya yang lebih natural begitu, Pak. Tapi udah dikalkulasi semua ini. Oh, ya sudah. Pastinya sudah dikalkulasi. Oke, Pak Dodi, apa itu pranik? Ya, sejak SD saya pernah dengar latihan dan penyembuhan ini, tapi belum pernah face to face tanya apa sih pranik atau prana itu. Silakan Pak. Oke, ya baik. Jadi pranik ini nama lengkapnya adalah pranic healing atau modern pranic healing. Ini sebenarnya adalah suatu ilmu dan seni penyembuhan yang menggunakan energi prana atau juga kadang disebut namanya energi kehidupan. Kalau dalam bahasa Cina disebut namanya Qi, dalam bahasa Jepang disebut namanya Qi. Ya itu. Jadi Jadi kata kuncinya menggunakan energi ini di dalam penyembuhan, Pak. Itu, Pak. Oke. Nah, bagaimana pranik atau prana ini berproses dan bekerja untuk kesembuhan? Silakan. Oke, ya. Jadi sebenarnya pranic healing ini bekerja berdasarkan 2 hukum alam, Pak. Tapi hukum alam, ya, hukum alam yang selama ini kita tidak sadari, ya. Yang pertama adalah hukum bahwa sebenarnya tubuh kita ini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Contohnya begini, kalau misalnya kita di dapur kena pisau begitu ya, berdarah, ya kan kita tinggal bersihkan saja,
kita kasih antiseptik supaya nggak infeksi, kita tunggu aja lukanya dalam waktu beberapa hari akan menutup sendiri. Iya, betul. Ya, Mhm. jadi secara umum sebenarnya tubuh kita mampu untuk menyembuhkan dirinya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa untuk hidup kita membutuhkan yang namanya energi kehidupan. Oke. Nah, kayak kita ini misalnya kita berbicara, ya, beraktivitas, ini kita semua membutuhkan energi. Ya. Tanpa energi kita tidak mungkin hidup. Ya, jadi ini syarat utama kehidupan. Nah, pada orang-orang yang sakit itu energinya biasanya kondisinya kuat atau lemah, lemah kan ya? Iya. Lemah. Nah, karena kondisinya lemah, kalau kita kasih booster energi, tambahkan energi, maka apa yang terjadi? Kita kayak mengembalikan kemampuan tubuh ini untuk menyembuhkan dirinya sendiri, Pak. Jadi akhirnya proses penyembuhan dirinya dipercepat. Itu saja sebenarnya prinsip di balik pranic healing. Nah, saya pernah melihat satu orang ada, halo Pak. Okay. Ya. Satu orang kan bergantian menyembuhkan si A, si B, si C. Nah, energinya nggak kesedot gitu Pak. Nah, itu bedanya Pak. Jadi gini, yang namanya prana itu asalnya dari alam ini Pak. Jadi sebenarnya kalau kita nanti belajar pranic healing, kita itu akan tahu bahwa ternyata kita ini hidup di lautan energi prana. Ya, jadi bayangkan kayak kita ada di lautan samudra air gitu ya. Kira-kira bisa kehabisan air nggak Pak? Enggak. Iya, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah, hanya masalahnya karena orang tidak menyadari keberadaan energi prana ini, kadang-kadang ada beberapa penyembuh itu yang mereka menggunakan energi mereka sendiri. Nah, sehingga hasilnya mereka baru nangani 1 atau 2 pasien sudah kelelahan. Begitu. Jadi kita menyalurkan lautan energi ini ke tubuh kita ke yang sakit. Oke. Ini sepertinya ada yang mirip begini di Surabaya dikembangkan. Ya apa ya? Oh iya. Dari Taiwan. Oke. Nah, jadi kita hanya transform energi saja ya Pak ya? Betul Pak. Jadi yang kita lakukan itu hanya transfer energi saja. Jadi kayak kita ini ngambil dari alam, sudah terus kita berikan kepada bagian tubuh yang sakit itu saja. Nah, Pak, penyakit apa saja yang bisa disembuhkan? Secara teori hampir semua penyakit Pak, baik dari penyakit fisik, kemudian juga penyakit psikologis, itu juga bisa Pak. Penyakit fisik ya, dari yang ringan seperti batuk, pilek, pusing, migrain, sakit perut, sakit gigi, sampai kemudian yang berat seperti stroke, kemudian kanker, kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan sebagainya, jantung, itu juga bisa Pak. Ya, Pak, tapi kalau yang si sakit ini itu menggunakan lautan energi itu kan bisa sebetulnya Pak. Ya kalau dia tahu cara mengaksesnya Pak. Oke. Masalahnya itu. Kalau teorinya begitu kan semua orang nggak usah sakit kan, nggak perlu sakit. Masalahnya adalah mereka nggak menyadari adanya lautan energi itu nomor 1. Ya, kalau nggak sadar, bagaimana mungkin dia ini bisa menggunakannya? Iya. So kita harus in balance kan Pak, all the time. Ya, jadi prinsipnya gini, sebenarnya kalau kita mau sehat, kita harus balance, energi kita itu harus balance. Iya. Kalau tidak balance, nah disitulah mulai muncul masalah. Itu Pak Sutoyo. Sampai sembuh, itu apa bisa sembuh total?
Ya, Atau ya butuh berapa misalnya cancer itu ya, butuh berapa kali pertemuan? oke. Kok pertanyaannya yang berat toh, Pak, yang ringan aja, langsung cancer begitu ya? Kenapa nggak pusing atau Ya wes apa pilek gitu, sakit gigi gitu. sakit gigi ya? Ya, ya kalau pengalaman kita ya, karena dulu saya kan bekerja di farmasi, jadi Ya ya. ibaratnya obat itu tersedia lah begitu. Orang kalau sakit kepala atau apa pusing, sakit perut, apa sakit gigi itu langsung lah, artinya cari pereda nyeri itu mudah. Ya, Nah, ya. waktu itu sih kita bandingkan sendiri, karena waktu itu saya juga penasaran, Pak. Pada waktu pertama kali saya belajar, itu penasaran, apakah benar-benar sih orang ini kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak kasih sesuatu zat ke dalam tubuh pasien, kok bisa sembuh ya. Jadi waktu itu pun saya bereksperimen. Kalau di kantor, ada yang pusing, mau minum obat sakit kepala, saya stop dulu, Pak. Saya nggak stop, oh nggak saya coba gitu kan. Iya iya iya. Saya coba lakukan ya terapi sekitar 5 menit. Nah, begitu 5 menit, saya tanya, gimana? Kok hilang ya? Begitu. Oke. Dia langsung bengong juga. Loh, kok bisa ya? Artinya bahwa tidak disentuh, tidak diapa-apakan, tiba-tiba sakitnya hilang. Padahal kalau minum obat itu mungkin butuh 15 menit sampai setengah jam itu baru kerasa efeknya. Ya. Jadi kadang-kadang bahkan bisa lebih cepat dari obat begitu, Pak. Iya iya iya. Nah, sebentar Pak. Karena saya terbiasa dengan sistem meditasi, berarti itu kan seperti meditasi yang ditolong orang gitu. Oke, jadi gini. Misalnya ini pusing itu ya. Ya. Pusing kan bisa reda dengan meditasi. Ya. Nah, kalau prana ini sistemnya atau prosesnya berarti seperti meditasi tapi ditolong orang gitu. Atau enggak. Enggak beda. Jadi pasien ini lebih pasif sih. Kalau kita meditasi untuk penyembuhan itu kan ada partisipasi dari pasien ya. Iya, betul, aktif betul. untuk berusaha melakukan penyembuhan. Kalau ini pasien sih lebih pasif ya. Yang penting dia mau. Ya. Dia mau. Sehingga ini bisa diterima oleh siapa saja, misalnya dari anak bayi sekalipun, ya, sampai orang yang dalam kondisi pingsan sekalipun juga bisa menerima. Karena kan nggak mungkin anak bayi kita minta yuk meditasi, itu kan nggak bisa. Kalau orang pingsan, yuk meditasi, nggak bisa. Jadi kita bisa melakukan penyembuhan pada orang koma gitu juga bisa dilakukan, Pak. Ya. Tadi kan Bapak ngomong yang penting dia mau. Ya. Nah, tidak mau itu kondisinya apa, Pak? Menolak untuk Ya, benar, menolak. Bisa saja duduk tapi tidak menerima energi itu bisa. Ya, jadi kan sama ya. Jadi kalau seseorang ya dia dari awal saya tidak mau nih di-healing gitu atau disembuhkan, ya kita nggak bisa menyembuhkan dia. Itu sama saja nanti ibaratnya kita suapin dia tapi dia muntahkan lagi nanti, Pak. Jadi ternyata meskipun ini tidak kelihatan tetapi izin dari pasien itu sangat dibutuhkan. Ya. Kerjasamanya dalam hal itu, dia artinya memberikan izin supaya disembuhkan itu. Nah, kalau koma apa pingsan apa bisa memberikan izin? Nah, kalau orang koma atau pingsan, izinnya dari pihak keluarga, Pak. Iya kan? Secara medis kan juga begitu kan? Kalau ada orang koma kan yang tanda tangan bukan pasiennya, tetapi keluarganya. Jadi minimal ketika keluarganya yang bertanggung jawab itu meng-ACC, penyembuhan bisa dilakukan. Tadi kan pusing itu, Pak. Pusing cuma 5 menit hilang. Kembali ke pertanyaan tadi, kalau misalnya koma, kanker gitu, butuh berapa kali? Ya, oke. Contoh kanker ya, kanker ini suatu penyakit yang kita sebut paling berat ya, secara medis pun juga paling berat
Dan juga kan juga ada tergantung stadiumnya Pak, ada stadium awal sampai stadium akhir ya. Jadi ini sehingga masa kesembuhannya itu sangat relatif. Ya. Yang kita lakukan adalah kita ada prosedur untuk penyembuhan kanker ya. Bagi yang masih stadium awal itu dibutuhkan terapi seminggu 3 kali. Ya. Sekali terapi itu sekitar 40 menit ya. Tetapi kalau sudah yang stadium akhir itu butuh setiap hari, Pak. Oh, oke. Ya, setiap hari. Nah, apakah bisa sembuh? Nah, ini juga faktornya banyak sekali. Ya, jadi sama seperti dokter, ketika di kemo, apakah berarti ada jaminan sembuh? Ya, faktornya juga banyak. Jadi variasinya banyak sekali. Tiap satu orang dengan orang lain itu bisa beda-beda. Ada yang kayak stadium awal begitu hanya dalam waktu 1-2 bulan sembuh, ada. Tetapi ada juga yang bahkan sampai akhir hayatnya tidak sembuh, ya. Tetapi dengan pranic healing ini bisa mengurangi penderitaan, Pak. Seperti painkiller gitu. Yes. Jadi kalau kanker itu kan kadang-kadang sakitnya luar biasa ya. Jadi kemarin baru saja kita tangani pasien dia kanker paru yang udah metastase. Dia sudah menjalani kemoterapi ya. Baru menjalani kemoterapi belum selesai. Tapi ada efek samping yang nyeri luar biasa. Ya. Dan sudah diobati pakai painkiller bukan hanya painkiller biasa tapi sudah yang dosisnya yang kategori narkotika ya. Ya. Itu pun tidak mengurangi sakitnya. Lalu kita lakukan terapi selama setiap hari, selama seminggu, yang terjadi setelah itu hilang, Pak. Jadi dia sudah nggak minum lagi painkillernya. Dan itu hanya satu orang saja, healernya cuma satu orang saja. Healer satu orang. Bisa itu. Bisa, Pak, bisa. Nah, ini Pak, saya share screen. Boleh, silakan. Nah, ini boleh kan? boleh lihat ke kiri, boleh Pak. Lihat kiri dulu. Saya ingat ada air dan kristal yang digunakan dalam penyembuhan prana. Seberapa efektifkah dua benda itu membantu penyembuh dan pasiennya? Dan bagaimana jika menyembuhkan itu tanpa alat tersebut? Silakan. Oke, baik. Jadi sebenarnya untuk melakukan penyembuhan kita nggak membutuhkan apa-apa, Pak. Benar, kita memang tanpa alat sebenarnya. Jadi yang kita butuhkan adalah energi prana yang memang ada di mana-mana. Itu prinsip awalnya. Nah, cuma kadang-kadang kita bisa menggunakan alat. Ini hanya untuk membantu, memudahkan atau kadang-kadang mempercepat proses penyembuhan. Yang pertama air misalnya ya, air. Nah, air itu ternyata memiliki kemampuan untuk yang namanya menyerap energi. Nah, itulah karena air punya kemampuan menyerap energi, dari zaman dahulu air itu seringkali dipakai untuk pengobatan, penyembuhan. Ya, misalnya orang datang ke kiai ya, nanti pulang dibawakan air, didoakan kan gitu kan. Begitu. Nah, sebenarnya yang bertuah itu airnya atau doanya. Nah, begitu. Jadi air ini sifatnya seperti baterai, Pak. Nah, kayak power bank begitu. Nah, ini dia dibawakan pulang wadahnya air itu. Sampai di rumah dia minum airnya, energi yang diberikan tadi bisa diserap oleh tubuhnya. Jadi dia hanya fungsinya sebagai pembawa saja. Berarti untuk pranic healer, airnya diapain? Oke. Kalau kita ini air lebih banyak kita gunakan nanti untuk ini Pak, menyerap energi kotor Pak. Oh, semprot ya. Kalau saya ingatnya kristalnya disemprot kan ya? Oh itu beda lagi. Kalau yang semprot itu pakai ini Pak, alkohol Pak. Oh. Ya, alkohol 70%. Ya, jadi sebelum masa COVID.
Itu kita sudah pakai alkohol itu sejak dahulu kala. gitu. Iya. Jadi ini kan disinfektan, ya yang Mhm. pertama disinfektan. Yang kedua adalah memang ini juga selain membersihkan kuman, bakteri, virus dan sebagainya, juga membersihkan sisa-sisa energi kotor yang ada di kristal itu atau di tangan kita, Pak. Hmm. Gitu, Pak. Saya ingat setelah kristalnya dipakai, terus disemprot itu berarti pakai alkohol itu? Yes. Bukan air, saya pikir Bukan itu. air. Nah, energi kotornya dibuang ke air. Hmm. Nah, pernah riset bentuk airnya seperti apa, Pak? Oh, oke. Yang energi kotor yang sudah dibuang itu pernah diriset apa enggak oleh komunitas pranik ini? Ya, kalau kita belum memiliki teknologi untuk meriset airnya, tetapi kita sudah ada teknologi untuk mengetahui kondisi tubuh energi kita atau disebut aura. Jadi kita sudah melakukan riset dengan namanya teknologi Kirlian ya, dengan K2P kamera. Oh sebentar Pak, itu sebentar. Itu pertanyaan berikutnya. Oh, oke. Ya, itu nanti pakai itu validasinya, Pak. Kembali ke kristal. Kristal ya, Pak. Ya, kalau tanpa kristal bisa? Bisa. Bisa. Okay. Nah, ini kok disampaikan bisa 200 kali itu apa ya 200 kali? Ya. Jadi kristal, sebentar saya ada kristal. Jadi kristal ini dia ini fungsinya hanyalah sebagai alat untuk apa? Melipat gandakan energi kita, Pak. Jadi kalau dilihat ini ya di sebelah gambar ini kan dia itu bukan kristal yang mentah dari alam, tapi dia udah diproses ya. Ini dengan desain khusus ya, namanya kristal Vogel. Ya ini istilah teknisnya kristal Vogel. Di mana dia ini di cutting, sekitar cuttingnya itu paling tidak 16 sudut ya. 16 sudut. Kemudian ujungnya itu runcing seperti pensil begitu, kayak diraut seperti pensil, sehingga efeknya kalau ada energi yang masuk di situ, dia akan dipantulkan berulang kali di dalam sudut-sudut kristal tadi. Ketika keluar, nah ini menjadi 200 kali lipatnya, Pak. Jadi karena dia difokuskan. Jadi dia cara kerjanya seperti laser. Okay. Oh, interesting. Ya. Oke, selanjutnya Pak. Boleh ngomong yang ini. Oke. Ya. Bisa jelaskan tentang color prana ini Pak, silahkan. Wah ini ternyata Pak Sutoyo riset dari Facebook, dari IG ya. Jadi gini, di pranic healing yang tingkat mahir ya, jadi kalau di tingkat awal itu kita hanya belajar tentang prana dari alam gitu ya. Ya, prana dari alam itu secara alamiah warnanya putih begitu. Jadi kalau ya secara alami warnanya putih. Nah, tetapi kalau kita di tingkat mahir, kita ini akan belajar mengolah prana putih ini supaya menjadi prana yang berwarna. Ya. Dan warna itu warnanya nanti keluar bisa warna seperti warna pelangi. Dan setiap warna prana itu memiliki khasiat yang beda-beda, Pak. Jadi ada prana yang bisa untuk menguatkan badan. Ada prana yang bisa untuk membersihkan energi. Ada prana yang bisa menghilangkan rasa sakit. Ada prana yang bikin kita gampang tidur. Nah, itu beda-beda. Jadi diolah supaya menjadi ini. Iya. Jadi warna ini. Betul. Jadi 7 warna, ada warna magic to hibi new itu seperti pelangi itu, Pak. Dan ini warna alami. Iya, warna alami. Dan ini aura. Warna aura. Ya, warna-warna aura juga begitu.
Jadi warna-warna aura itu kan juga dia biasanya komposisinya dari salah satu atau beberapa dari warna pelangi ini, Pak. Nah, kalau orang sakit warnanya apa? Kalau orang sakit itu gini, umumnya warnanya bukan warna eh, yang merah atau apa dan sebagainya, tetapi umumnya dia ini keabu-abuan, Pak. Jadi Abu-abu. kayak lampu gitu, lampunya itu kayak ketutup debu gitu loh, Pak. Jadi redup, ya. Jadi dia auranya redup dan ada bagian yang warnanya keabu-abuan. Nah, kadang-kadang kalau dia itu mengalami demam atau peradangan, itu warnanya ada merah keabu-abuan. Nah, begitu. Oke. Nah, ya, ini merah sampai biru ini merah yang apa, bisa diomong paling rendah, paling tinggi itu ada. Oh ya, Ya. jadi kan ini sesuai ini ya. Jadi ini kan frekuensi warna itu ya, Pak. Ya, ya, ya. Jadi ini vibrasinya pun merah itu vibrasinya paling bawah, paling tinggi itu adalah violet. Ah, begitu. Dan tadi yang mesin itu Pak bisa memfoto. Ya. Belum dilanjutkan. Bisa Yes. dilanjutkan sekarang. Silakan. Oke. Ya. Jadi sekarang ini sebenarnya sudah ada teknologi modern yang bisa membuktikan keberadaan aura atau prana ini juga. Jadi teknologinya namanya Kirlian teknologi, itu ditemukan Dr. Semyon Kirlian dari Rusia tahun 1939, tetapi sekarang udah dikembangkan lebih lanjut. Kalau zaman dahulu itu tidak aman untuk digunakan manusia, ya, karena dia harus menggunakan tegangan tinggi, Pak. Oh, okay. Jadi 20.000 volt begitu. Bayangkan kalau manusia megang tegangan 20.000 volt gitu kan, wah. Itu harus dipegang. Ya, dia harus kontak dengan alat itu kan. Oh, ya. Okay. Ya. Jadi zaman dahulu tidak bisa orang menangkap aura manusia. Yang bisa itu pada misalnya daun. Nah, begitu. Makanya banyak kalau di internet itu yang gambar-gambar daun ada cahayanya, karena dia ya itu ibaratnya nggak masalah. Nah, coba sekarang ini karena kecanggihan teknologi dan ini terus-menerus dikembangkan di Saint Petersburg University di Rusia, Pak. Akhirnya udah ketemu satu device yang sangat aman, di mana kita bisa memasukkan jari kita. Jadi ngambilnya dari jari kita, itu bisa memetakan aura kita. Begitu, Pak. Interesting. Ya, dan itu nanti akan kelihatan dari hasil pemotretan itu, bagian tubuh mana yang mengalami gangguan energi. Pak, saya mau tanya, kalau orang yang mau meninggal itu warnanya apa, Pak? Jadi gambarannya gini, Pak. Jadi bukan warnanya, tetapi cahayanya itu redup sekali kayak lampu kayak lampu ya peribahasanya ya. Lampu yang mau mati itu kan makin lama redup, kadang nyala, kadang mati, nyala, mati, kadang-kadang begitu. Iya. Itu juga begitu, Pak. Berarti warnanya tetap sama, tapi dia meredup gitu? Meredup dan pudar warnanya begitu. Oke. Kalau orang cancer, Pak? Ya. Kalau cancer itu biasanya warnanya adalah percampuran merah kuning ya, dan dia jadi kayak lumpur begitu, Pak. Jadi warna energinya terutama bagian yang kena cancer itu campuran merah kotor, kuning kotor ya, bayangkan. Jadi merah kotor, kuning kotor jadinya kan kayak coklat begitu ya. Iya. Kayak lumpur begitu, Pak. Nah, Pak, kalau menurut prana, nggak tahu ilmu prana, teori prana, atau pengalaman prana healer, cancer ini atau tumor itu terjadi karena apa? Karena energi kotor yang tertumpuk atau apa? Ya, jadi faktornya campur ya, ada faktor internal, eksternal.
Ya. Ya, ya. Yang eksternal misalnya kalau seorang itu bekerja di bidang radiologi, kadang-kadang kalau dia terpapar sinar-sinar radioaktif, ya maka dia juga bisa kena selnya itu terjadi mutasi kan begitu. Ya, ya. Kanker kan sebenarnya kan mutasi sel. Gitu. Itu yang faktor eksternal. Kemudian juga kalau bekerja di tambang-tambang tertentu juga ada radiasi radioaktif, itu juga bisa, Pak. Itu yang faktor eksternal. Ya. Nah, sebenarnya di dalam tubuh setiap orang itu memiliki kandungan sel kanker. Jadi sel kanker itu sebenarnya apa sih? Dia adalah cacat produk. Jadi kalau kita produksi itu kan kadang-kadang ada cacat produk. Nah, nanti bagian QC itu yang akan menyortir begitu. Nah, kalau tubuh kita ini normal dalam kondisi balance ya, kalau ada cacat sel ini, maka oleh bagian QC-nya tubuh atau imun tubuh, dia akan dihancurkan. Dia akan mati sendiri. Ya, itu kalau tubuh kita energinya balance. Nah, tapi pada kasus cancer, kondisi energi tubuh ini tidak balance, sehingga apa? Dia produk gagalnya ini tidak dimatikan, dan dia terus-menerus membelah diri, Pak. Bahkan lama-lama makin cepat. Nah, kadang-kadang ya kalau kita pelajari lagi dari sisi apa namanya pola makan ya. Ada makanan-makanan tertentu itu yang bisa mempercepat atau menjadi pupuk bagi pertumbuhan kanker ini. Nah, jadi kadang-kadang pola makan juga mempengaruhi. Jadi kalau makanan kita tidak sehat, kalau kita itu dietnya adalah kalorinya tinggi, nah itu bisa menjadi pupuk bagi kanker. Ya, tapi kalau menurut bahasa energi, Pak, itu kan tadi kan bahasa kedokteran itu. Oke. Kita forumnya bukan kedokteran ya. Ya. Oke, jadi gini, kalau dari bahasa energi ya, itu terjadi karena gini Pak, karena adanya energi yang utama, yang ini banyak kita temukan dalam kasus-kasus pasien kanker itu adalah umumnya ketika dia memendam kemarahan dalam jangka waktu yang lama. Ya, jadi kemarahan yang besar dan dipendam dalam waktu yang lama, itu ternyata bermanifestasi dalam bentuk sel kanker itu. Oke, jadi energi kemarahan itu menciptakan sel kanker itu. Ya. Atau mensupport sel kanker itu untuk berkembang. Yes, jadi memungkinkan, jadi kayak menjadi pupuknya. Ya, karena tadi setiap orang dalam tubuhnya sudah ada sel kankernya. Tapi ditambah tadi energi kemarahan yang dipendam terutama ya Pak ya, atau ada dendam yang dipendam gitu, maka dia ini menjadi source of energy dari sel kanker ini. Solusinya apa Pak? Kalau untuk si pasien? Ya, untuk si pasien nomor satu adalah dia mesti belajar memaafkan. Jadi kita juga memberikan kalau di Pranic Healing terapi memaafkan, Pak. Oh ada. Iya, jadi terapi memaafkan itu kata yang sebenarnya diajarkan dalam semua agama ya, tetapi kadang untuk melakukannya itu sulit. Iya. Gitu. Oke. Ya. Nah Pak, you can be happier when you keep balance in your life. Bagaimana energi dapat diseimbangkan atau menyeimbangkan kehidupan, Pak? Dan bagaimana merasakan ketidakseimbangannya dulu? Mungkin dijelaskan di ketidakseimbangannya dulu, Pak. Silakan. Oke, baik. Jadi sebenarnya nomor satu apa yang membuat tidak balance begitu ya? Iya, betul. Jadi energi itu sangat berkaitan dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan. Ya, contoh saja, kalau kita ini berpikir pesimistis ya, kita pesimis terhadap masa depan. Nomor satu,
badan kita itu langsung lemes. Bener nggak Pak? Kalau misalnya kita, aduh, udah kita hopeless ya, udah pasti kita kayak nggak ada energi. Iya, iya, iya. Tetapi sebaliknya, begitu kita menemukan solusi atau titik terang, kadang-kadang misalnya kita di tengah kesulitan, kita merasa berat, tiba-tiba ada secercah harapan, kita menemukan ide atau solusi, langsung muncullah energi. Ya. Iya. Nah, ini yang banyak orang mungkin tidak menyadarinya. Jadi yang menentukan kuat lemahnya energi di dalam tubuh kita atau balance atau tidaknya adalah tadi pikiran, perasaan, dan perbuatan kita. Nah, kalau dari sisi seorang healer, seorang praktisi pranic healing, dia bisa mengetahui seseorang itu energinya balance atau tidak dengan cara merabanya, Pak. Oh, Ya, merasakan. Jadi kita melatih tangan kita untuk merasakan energi. Nah, jadi nanti kita akan tahu mana yang balance, mana yang tidak balance. menyentuh, enggak. Nah, yang disentuh adalah energinya, bukan tubuhnya. Jadi, Berapa senti biasanya? ya, secara teknis, yang namanya aura kita itu dia menembus, dia kan ada di dalam dan di luar tubuh kita, sampai sekitar 10 cm, Pak. 10 cm. Ya, 10 cm mengelilingi tubuh kita. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita meraba aura yang ini, ada di luar tubuh ini. Jadi kita tidak menyentuh pasien sama sekali. Dalam 2 hari itu bisa merasakan? Bisa. Ya. Oke. Nah, selain menyentuh, melihat bisa? Untuk melihat, itu memang diajarkan di kelas yang pemula, itu pun kita sudah diajarkan untuk melihat. Tetapi kalau mau lebih detail lagi sampai mengetahui di mana ada ketidakseimbangan, itu memang dibutuhkan bakat ya Pak ya. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang punya indera keenam atau sekarang dibilang anak-anak indigo, nah itu mereka lahir membawa bakat untuk melihat energi itu. Ya, betul. Ya, jadi hanya diarahkan begitu saja mereka akan cepat. Ya, tapi jangan khawatir. Bagi yang tidak bisa melihat, kita pun tetap bisa melakukan dengan cara meraba ini, Pak. Ya. Meraba berarti merasakan panas dinginnya energi itu, Pak. Oke. Nah, mau nggak Pak Sutoyo meraba, belajar meraba sekarang juga? Ayo Pak, Paul buka video, Pak. Jadi Pak Sutoyo nanti bisa menceritakan sendiri. Jadi karena kan sensasinya itu tiap orang bisa beda-beda. Oke. Ya. Mau coba Pak? Silakan. Oke, ya. Jadi gini caranya. Yang namanya meraba kan pakai tangan ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita tekan dulu tengah-tengah telapak tangan kita dengan jempol ya. Oke. Satunya juga. Ya. Lalu kita letakkan berhadapan seperti ini, Pak. Jarak 5 cm saja, ya. 5 cm. Ketiak sedikit dibuka. Yang sedang mengemudi jangan melakukan ya, Pak. Cukup melihat saja. Oke, ya. Nah, sekarang sadarilah atau fokuskan perhatian ke tengah-tengah telapak tangan, kedua telapak tangan. Dan pada waktu yang sama kita tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan, tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan, kita lanjutkan tarik nafas dalam, dan hembuskan dengan rileks, sambil kita merasakan sensasi di kedua telapak tangan kita.
Nah, sekarang secara perlahan kita gerakkan kedua tangan saling menjauh sampai kira-kira sejauh 30 cm, kemudian kita dekatkan kembali. Sambil kita merasakan sensasi di kedua telapak tangan. Nah, ini Pak Sutoyo udah senyum-senyum ini berarti pasti merasakan sesuatu ini. Gimana Pak? True. Oke. Kalau Bapak gambarkan rasanya seperti apa Pak? Hangat, Pak. Hangat, oke. Waktu saya tarik langsung dingin, Pak. Oh, oke. Jadi ketika mendekat hangat, menjauh dingin. Dekat hangat, menjauh dingin. Ya, itu sensasi yang umum dirasakan. Kadang-kadang ada juga merasa kayak ada kesemutan gitu di tangannya, Pak. Oh, oke. Ya, kadang-kadang ada kesemutan. Kadang-kadang ada yang merasakan seperti magnet. Jadi ketika didekatkan itu berat, ini seperti ada tekanannya. Begitu gini ringan. Ini berat, ini ringan. Nah, kalau orang sakit, Pak, dia Gimana? auranya bagaimana? Oh, jadi kalau orang sakit, ya, jadi nanti dengan cara ini kita nanti bisa meraba kan, merasakan energi dari pasien, ya. Orang normal itu kan auranya setebal 10 cm, ya. Kalau orang yang sakit itu lebih tipis biasanya, Pak. Jadi kalau sakit itu sudah 2 cm atau bahkan kurang. Oke. Ya. Kalau orang kelelahan itu paling 5 cm dia kelelahan. Ya. Tapi kalau udah sakit biasanya 2 cm atau kurang. Chi-nya melemah berarti itu. Benar. Chi-nya melemah. Nah, setelah dikasih energi prana itu dia bisa bertambah energi. Betul. Ya ini seperti kalau mobil bensinnya habis gitu aja kan, nggak bisa jalan kan, mogok. Ya kita isi, ya kita tambahkan sampai penuh. Begitu penuh ya udah mesin dinyalakan, semua organ akan berfungsi kembali. Sehingga proses yang namanya proses kekebalan tubuh, fungsi-fungsi organ itu akan berjalan kembali, Pak. Interesting. Gitu. Memang Pak, makanya saya putuskan meninggalkan dunia farmasi untuk ini Pak. Wow, kita harus ketemu Pak Dodi. Oh, bukannya kita sudah ketemu nih. Ini ketemu zaman now begini. Ya. Oke, terima kasih Pak Dodi atas sharingnya, atas waktunya. Kita harus kabari ke saya kalau ke Surabaya. Siap. Ya, thank you so much. Sama-sama, my pleasure Pak Sutoyo. Ini ada yang tanya Pak, jadi kliniknya di mana katanya Pak? Oh oke. Kalau klinik kita di Solo Pak, di Jalan Urip Sumarjo nomor 91. Itu gampang sekali, depannya toko roti Orion. Nah, kalau biasanya wisatawan itu tahu toko roti Orion ya, seberangnya gitu Pak. Di Jakarta ada? Jakarta ada, kita di Bintaro, sektor 9. Okay. Ya. Pak Teddy di Jakarta ini. Orang Semarang juga itu. Oh, baik. Nanti bisa kontak di IG saya di Dodi Nugroho kalau butuh informasi Anda di kota mana. Jadi kita sudah ada di Jakarta, di Bogor, Bandung, Semarang, Solo, kemudian Jawa Timur ada di Ngawi, Surabaya ini mau masuk, dan di Bali, Pak. Surabaya bukannya udah dari dulu ada ya, Pak? Iya, tapi untuk ini apa namanya kursusnya. Kalau praktisinya ada, tapi kalau untuk kelas-kelas yang reguler gitu belum terlalu teratur, Pak. Oke. Ini di Jakarta di mana? Pak tadi saya kasih nomor telepon Pak Dodi aja. Iya. Nanti biar menarik nih Pak. Boleh Pak, silakan. Oke, terima kasih Pak Dodi atas waktunya. Sama-sama Pak Sutoyo. Sangat. Sami-sami Pak. Kita ketemu lagi. Ya.
Ya.